Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami membuka hati kami untuk setiap kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat siang. Selamat pagi ya. Maaf, ini kita di Makassar udah jam 11:30 soalnya. Shalom semuanya. Halo. Wah, puji nama Tuhan. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan sedikit sharing untuk sebelum kita menutup ibadah doa puasa kita nantinya. Setelah Bapak Gembala minta untuk sharing, saya berdoa, Tuhan, apa ya yang mau kita diskusikan di pertemuan doa puasa ini. Ada dua hal tadinya. Yang pertama, sebenarnya yang saya pikirkan itu bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan yang benar. Tapi setelah saya baca-baca lagi, saya tiba-tiba tertarik dengan satu pujian yang saya sempat dengar beberapa waktu lalu. Ada sebuah lagu yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak kepala Harun. Benar ya? Mazmur 133 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Hal ini menarik sekali waktu saya coba baca-baca, coba pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata persatuan dan kerukunan itu mendatangkan berkat untuk kita. Katakan amin. Persatuan dan kerukunan itu mendatangkan berkat buat kita. Sehingga saya berpikir berarti itu kenapa sebabnya iblis sangat menyukai yang namanya perpecahan di antara kita. Perpecahan di keluarga-keluarga. Perpecahan di kul-kul. Wah, perpecahan di komunitas-komunitas Kristen. Perpecahan di gereja. Itu kenapa iblis sangat senang dengan perpecahan. Karena apa? Karena ketika ada perpecahan, tidak akan ada berkat Tuhan di sana. Coba kita baca bersama-sama dari Mazmur 133, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 133, cuma 3 ayat di sana. Saya izin membacakan untuk kita semua dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, ini menarik banget nih ayat ketiga yang bagian terakhir. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang saya tangkap Bapak Ibu, berkat itu Tuhan perintahkan bagi kita. Amin. Tapi ada terms and condition-nya. Ada syarat dan ketentuannya. Yaitu kita harus bersama-sama hidup diam dengan rukun. Artinya kita harus bersatu dalam kehidupan ini. Agar Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita. Nah, ini yang jadi perhatian buat kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita, iblis sangat suka menyerang melalui perpecahan. Dan saya mau ingatkan, perbedaan bukan alasan untuk perpecahan. Setuju, katakan amin. Kita kan beda. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Saya dari suku Batak, dibesarkan oleh orang tua Batak. Nanti Cidevi dari suku Chinese di Cirebon. Nanti Cilina dari mana lagi, beda-beda. Dan bahkan satu suku saja bisa beda cara dibesarkannya. Orang tua kita membesarkan kita dengan cara yang berbeda, nilai yang berbeda. Mungkin kita berasal dari gereja sebelumnya yang berbeda-beda. Nggak semuanya dari GBI di awalnya. Saya dulu awal-awal dari gereja Pentakosta. Sempat masuk gereja Protestan. Saya sempat CD lagi di sana. Baru sebelum saya masuk ke GBI setelah itu. Sehingga kita punya pola pikir, prinsip, dan cara pandang yang sebenarnya
kadang-kadang berbeda. Pemain musik di gereja-gereja Pentakosta dan pemain musik di gereja-gereja karismatik itu aja beda cara pandangnya. Pendoa di gereja A, di gereja B, masing-masing beda. Tapi saya mau tekankan statement saya tadi. Perbedaan bukan alasan untuk perpecahan. Amin. Saya mau tanya buat Bapak Ibu yang sudah menikah. Emang Bapak Ibu yang sudah menikah sama sifatnya suami istri? Kan enggak ya. Pasti beda lah. Tapi apakah itu alasan untuk bercerai, alasan untuk berpisah? Tentu tidak. Justru kita hidup untuk menghormati, menghargai, dan berjalan dalam perbedaan itu. Nah, terkait dengan Mazmur 133, kita akan mundur sedikit. Maju sih sebenarnya. Mundur maju ya. Kita akan pindah ke sebuah kitab yang menunjukkan sebuah kerjasama yang apik. Waduh, kerjasama yang mantap. Yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita, khususnya di GBI Pekiringan My Home ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang nabi, yaitu Nehemia. Kita buka Nehemia 3, ayat 1 sampai 32. Jadi kita sudah belajar bahwa ternyata harus ada persatuan nih untuk bisa dapat berkat Tuhan. Nah, kita mau lihat contoh persatuan seperti apa yang Tuhan mau di hidup kita, di gereja kita, di kul-kul kita, di rumah tangga kita juga sekalian. Oke Bapak Ibu, sekedar review saja karena ini 32 ayat yang memang mungkin cukup panjang untuk kita baca. Di dalam Nehemia 3 ini, bangsa Israel itu menghadapi sebuah masalah, yaitu mereka tidak ada tembok gitu. Mereka tidak ada tembok di sana. Tidak ada tembok sehingga sering diserang oleh bangsa-bangsa di luar. Kenapa mereka nggak ada tembok? Karena mereka itu baru diruntuhkan oleh Raja Babel. Waktu itu kerajaan Israel di Yerusalemnya. Nah, sehingga mereka mengalami kesulitan nih setiap kali ada orang-orang yang datang untuk mencuri, merampas, berperang dengan mereka. Lalu, dimulai dari ayat yang pertama, seorang pemimpin bernama Eliasib mulai membangun kembali pintu gerbang domba. Kemudian, kita lompat sedikit ke ayat yang ke-28. Jadi pembangunan itu panjang, Bapak Ibu. Kalau dikerjakannya kayaknya sulit. Sehingga di ayat ke-28, itu dari ayat 1 sampai 28 itu menceritakan pembangunan itu, dikatakan mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Nah, yang pertama yang kita mau belajar dalam bersatu dan persatuan adalah kita harus memiliki satu tujuan. Amin. Dan saya yakin di gereja kita punya satu tujuan. Menyelesaikan amanat agung. Setuju ya? Amin. Kita bertujuan menyelesaikan amanat agung. Dengan cara kita masing-masing. Kita bertujuan untuk menyebarluaskan berita Injil, kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kita masing-masing. Cara kita bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Dan harus jelas. Sehingga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sangat penting untuk kita memahami apa yang mau dicapai oleh pemimpin-pemimpin rohani kita. Apa yang mau dicapai oleh gembala kita. Di tempat ini gembala kita ada Pak Samuel. Pak Samuel dari gembala yang dari pusat nanti akan ada visi dan misinya. Sehingga kita yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan, kita harus tangkap visi dan misinya Tuhan di gereja tempat kita ada. Itu sangat penting Bapak Ibu. Itu kenapa saya selalu
berdoa dan minta sama Tuhan. Karena saya memang di bidang praise and worship kan. Saya berdoa, Tuhan saya pengen setiap gereja itu punya tim musik sendiri. Saya pengen semua gereja itu punya penyanyinya sendiri. Nggak perlu ngambil-ngambil dari luar. Kenapa? Supaya si tim praise and worship itu ngerti apa visi dan misi gerejanya mereka. Ketika mereka mengetahui visi dan misi gereja, maka kita bisa saling melengkapi. Itu yang dikatakan membangun tembok di depan rumahnya masing-masing. Jadi bangsa Israel, ketika mereka mau membangun tembok yang panjang itu Bapak Ibu, mereka nggak sibuk nih, memulai dari mana, mulai dari mana, mulai dari mana, nggak sibuk. Mereka hanya sibuk satu hal. Mereka sibuk membangun di depan rumahnya masing-masing. Artinya apa? Ketika kita tahu visi dan misi gereja kita bernaung, kita akan membangun diri kita sesuai dengan visi misi itu. Tahun ini, tahun penuaian. Tidak lama lagi akan berakhir di bulan Desember nantinya tanggal 31 terakhir. Tahun depan, ada yang baru lagi. Kita tangkap visi dan misi itu. Bagaimana caranya kita tangkap visi dan misi itu? Makanya dengerin. Amin para pelayan Tuhan. Dengerin visi dan misi yang dikasih sama gembala. Kadang kita terlalu, tiap tahun ganti. Tiap tahun berubah. Nanti tahun permulaan yang baru. Nanti tahun mukjizat yang kreatif. Nanti tahun ini. Kadang-kadang terlalu sibuk dengan itu tanpa kita mau merendahkan hati dan mendengar visi dan misinya. Sehingga kesimpulannya adalah kita mesti memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan visi misi pemimpin rohani kita dan menjalankannya. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, maafkan saya kalau saya mungkin terlalu keras mengatakan ini. Tidak ada gunanya kita berdoa untuk pemimpin rohani kita, tapi kita tidak mau mendengarkan mereka. Setuju katakan amin. Kita sibuk berdoa. Tuhan berkati Pak Niko. Tuhan berkati para wakil. Tuhan berkati Pak Samuel. Tapi waktu Pak Niko ngomong visi misi. Waktu wakil-wakil menyampaikan visi misi. Waktu Pak Samuel menyampaikan visi misi. Kita acuh tak acuh. Kita nggak dengerin. Kita nganggap ah. Buat saya itu bukan sesuatu yang tepat. Daripada kita sibuk berdoa terus, belajar dengerin pemimpin kita. Supaya apa? Supaya kita tahu tujuannya apa. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya begini? Sepakat gak dengan saya? Banyak sekali asumsi atau banyak sekali pikiran negatif. Itu terjadi karena kita kurang mau mendengar. Betul gak sih? Kita kurang mau mendengar. Kita maunya mendengar yang kita suka aja. Saya sukanya sama khotbahnya Gideon. Kalau Pak Sam yang khotbah saya nggak terlalu suka lah. Saya sukanya dengar khotbahnya si pendeta ini. Sehingga kita akhirnya jadi berpikir yang tidak tepat. Tapi mulai hari ini, yuk kita bekerja sama di GBI My Home. Pekiringan. Masih Pekiringan nggak sih Pak? Atau udah GBI My Home Puri sekarang? Jadi kita kerjasama untuk menjangkau jiwa, menangkap visi dan misi gembala kita di tempat ini, Pak Samuel, yang pastinya juga mendapatkan dari gembala yang paling senior kita, Pak Niko. Ayo, bekerja sama. Satu tujuan untuk menyelesaikan amanat agung, menyambut tahun 2033. Itu harus kita tangkap, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan karena kamu pendeta, bukan karena kamu PDM, PDP, PDT, semua kita mesti menangkap itu. Itu yang pertama, kita harus mengerti tujuan kita sehingga kita bisa bekerja sama. Yang kedua, mereka bekerja dengan komunikasi yang bagus. Bapak Ibu, tahu kan tembok? Lucu ya, kalau tembok itu tingginya beda-beda. Bener nggak? Di perumahan-perumahan ini ada Cidevi nih. Pasti semua tembok itu kan tingginya sama. 2 meter, 3 meter, 4 meter. Tingginya sama. Kalau beda-beda, nanti nggak bagus gitu. Kurang tepat. Nah, tadi kan kita belajar bahwa bangsa Israel di Nehemia 3 ayat 1-32 itu
membangunnya di depan rumahnya masing-masing. Pertanyaannya muncul, tahu dari mana ya mereka tingginya? Tahu dari mana ya mereka lebarnya? Tahu dari mana ya mereka bahan yang digunakan? Kok pada akhirnya sama? Karena yang kedua, mereka bekerja dengan komunikasi yang bagus. Nah, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, bahkan di keluarga sekalipun, sebagai komunitas terkecil, sangat sering terjadi miskomunikasi. Nah, ini perlu kita sama-sama pelajari Bapak Ibu. Bahwa seringkali yang membuat perpecahan itu adalah miskomunikasi. Kata si A, kata si B, kata si C, kata si D, dengar-dengar dari si E. Kayaknya kemarin F bilang, seringkali kita miskomunikasi. Sehingga perlu perbaikan dalam komunikasi sebagai sebuah tim. Komunikasi seperti apa yang baik? Karena saya bergerak di bidang ilmu kedokteran jiwa, maka saya perlu infokan Bapak Ibu. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bersifat klarifikatif. Jadi ketika kita mendengar sesuatu, kita mengklarifikasi. Jangan yang bersifat asumtif. Kita mendengar sesuatu, kita percaya. Contoh, saya kurang suka sama Cidevi. Saya dengar nih kejelekan Cidevi dari Cilina. Wah, saya terima mentah-mentah. Karena saya nggak suka sama Cidevi. Tentu itu hal yang tidak tepat. Kita harus mengklarifikasi. Semua informasi yang kita terima, kita harus mengklarifikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang perlu saya tekankan dan saya sering bilang ke pasien saya nih. Kadang-kadang kita perlu untuk tidak terlalu banyak tahu. Dengar ya, kepo. Kepo, itu bahasa kepo ya. Kadang-kadang perlu jangan terlalu kepo dalam hidup ini. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Semua orang punya bebannya masing-masing. Kalau orang itu nggak cerita ke kamu nggak perlu terlalu kepo. Kenapa? Karena kekepoan itu kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi. Terlalu ingin tahu banget. Pengen tahu banget. Semuanya pengen tahu. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Saya kalau ketemu pasien, banyak pasien kan cemas ya sekarang ya. Kenapa mereka cemas? Salah satunya terlalu banyak informasi. Dia lihat kecelakaan di jalan tol Cisumdawu, takut naik mobil. Too much information. Sehingga menjadi cemas, menjadi takut. Demikian juga dalam berkomunitas, dalam bergereja. Tidak perlu terlalu banyak informasi. Cukup informasi penting yang kita dapatkan. Cukup visi dan misi yang kita dapatkan. Kalau kita di bidang musik, cukup kita fokus di bidang musik yang kita kelola informasinya. Karena kadang-kadang apa? Kalau terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, jadi miskomunikasi dan menyebabkan perpecahan. Jadi belajar untuk menahan diri. Jangan suka gosip, sehingga komunikasi kita baik satu dengan yang lainnya. Dan yang paling terakhir, apa yang terjadi? Kenapa Nehemia berhasil membawa bangsa itu membangun tembok itu? Yang terakhir adalah mereka bekerja. Bapak Ibu, kalau mereka cuma ngomong, nanti gampang tinggal bangun tembok masing-masing. Nanti gampang tinggal saya bangun, gampang lah, gampang. Orang kita tuh sering banget menggampangkan sesuatu. Tapi pada kenyataannya kita tidak melakukannya. Makanya ada sebuah kata-kata action speaks louder than words. Aksi itu lebih banyak bicara, lebih kuat bicara daripada sekedar perkataan. Di zaman sekarang ini banyak orang yang ngomong.
tapi sedikit orang yang bertindak. Di gereja kita, saya berdoa dan saya percaya, kita adalah orang-orang yang bertindak dan tidak hanya mengomong saja. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada sesuatu yang kita bisa perbaiki, perbaiki. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita untuk dikerjakan, kerjakan tentunya dengan izin dari Bapak Ibu Gembala serta koordinator-koordinator yang ada. Sehingga apa? Kita tidak saling menunggu. Nantilah tunggu ada yang ini. Nantilah tunggu ada yang ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Nehemia itu, dituliskan di sana itu, ada 42 kelompok orang yang berbeda-beda. Yang bekerja sama. Ada pejabat, ada pekerja, ada perempuan, ada imam, ada pedagang, ada tukang emas, ada pembuat parfum. Jadi semuanya bekerja sama di bidangnya masing-masing. Jadi ayo kita bersama-sama bekerja menurut bagian kita masing-masing. Jangan cuma ngomong, ini harusnya gini ya, ini harusnya gini ya, ini harusnya gini ya. Tapi kita bekerja, ya udah coba dikerjain gimana. Lakukan bagian kita. Dan nanti yang bagian yang lain, Tuhan akan mengirimkan orang untuk melakukannya. Jadi pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, saya rindu kita menerima berkat Tuhan semuanya. Tapi kita baca tadi bahwa ternyata berkat Tuhan itu salah satunya adalah dengan kita hidup rukun bersama teman-teman kita seiman, keluarga kita, saudara kita. Jadi mari kita jaga persatuan kita. Kita jaga kerjasama kita. Dengan cara apa? Yang pertama, saya ingatkan kembali, kita punya tujuan yang sama. Tangkap visi dan misi gembala kita. Tangkap visi dan misi gembala kul kita juga. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita jaga komunikasi kita satu dengan yang lain. Jangan sampai miskomunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi saling mendukung, saling membangun, saling menasehati, saling menegur, tapi dalam bentuk yang tepat. Dan yang terakhir, jangan cuma komunikasi. Lakukan bagian kita. Kerjakan bagian kita. Lakukan bagianmu. Kalau Tuhan percayakan kamu di bidang musik, kerjakan bagianmu. Belajar yang benar. Kalau Tuhan percayakan di bidang pujian, nyanyi yang benar, belajar yang benar. Kalau dipercayakan Tuhan di bidang terima tamu yang benar. Kalau dipercayakan Tuhan di bidang memberi, memberi yang benar. Amin. Karena semuanya ada bagiannya masing-masing. Yang penting, lakukan bagian kita. Dan ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan, dan Tuhan akan kirimkan orang lain untuk melakukan. Dan dengan demikian saya percaya, gereja kita akan bertumbuh, gereja kita akan berkembang, dan gereja kita akan menjadi tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya menjadi bagian kita semua. Amin firman Tuhan pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Gembala kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Brother Joseph. Puji Tuhan, ada di Makassar. Kapan balik nih ke Cirebon, Brother Joseph? Hari Senin, Pak. Siap. Senin, ya. Ya. Thank you. Tuhan firman-Nya luar biasa. Nah, saya tambahkan sedikit ayatnya, saudara ya. Matius 12 ayat 25. Saudara coba Matius 12 ayat 25. Tolong dibaca coba yang udah dapat. Bisa udah dapat belum bisa? Matius 12 25. Matius 12 ayat 25, Pak. Iya. Oke. Matius 12 ayat 25. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Amin. Nah, ini saya tambahkan, kalau saudara lihat tema di atasnya, judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Beelzebul itu iblis, ya saudara ya, dilambangkan seperti lalat. Dan Alkitab sudah mengingatkan
bahwa ini perkataan Yesus ya. Ayat 26, demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi kalau ada orang yang melawan, saudara ya, dikatakan kalau iblis mengusir, artinya begini, jangan salah sangka. Artinya begini, melawan dengan segala sesuatu apa yang telah ditetapkan. Ya. Jadi jika aku mengusir iblis, ayat 27, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab ia mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Saudara, kalau kita nggak bisa hidup rukun, maka yang menjadi hakim kita bukan Tuhan. Hakim kita adalah Beelzebul. Ya. Nah itu aja dari saya, saudara. Kita sudah dengar banyak firman Tuhan. Terima kasih, Mbak Yosef. Nah, kita doakan pergi pulang dengan damai sejahtera sampai di Cirebon kembali dengan penuh kasih karunia Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk doa puasa pada hari ini. Terima kasih untuk pimpinanmu, penyertaanmu sepanjang doa puasa. Dari pujian penyembahan, kau urapi kami senantiasa. Firman Tuhan, kau urapi kami. Dan sebentar kami akan melangkah Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya tangan kasih-Mu tak pernah lepas pada kami. Besok minggu kami akan perjamuan kudus, Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, yang melayani Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Terpuji nama-Mu yang kudus. Akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Kami percaya pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga, sukacita dan kebenaran dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan. Amin.